Satu lagi, kalau mau hijrah, habiskan angsuran. Pengalaman spiritual, kira-kira dari start, ini saya bismillah mau berubah, meninggalkan jodi yang lama menjadi jodi yang baru. Pengalamannya banyak banget, dan bahkan sempat mau futur, sempat nggak kuat, sempat juga merasakan bahwa kadang kita kan gitu ya, Allah nggak adil nih kayaknya, gitu ya. Pasti semua orang punya perasaan seperti itu, gitu ya. Begitupun juga saya, karena saya juga manusia biasa lah, malah manusia yang penuh dengan dosa. Nah itu perubahannya adalah ketika pengalaman spiritualnya banyak sekali yang saya alamin. 2018 saya nggak yakin tiba-tiba ditawarin umroh. Pada saat kondisi saya nggak punya uang, kok malah ditawarin umroh gitu loh. Saya berangkat dan saya nangis-nangis sama istri saya karena umrohnya kan 10 hari. Permasalahannya saya harus meninggalkan uang sama istri saya. Ini nggak ada uangnya. Istri saya dengan legowo dan berbesar hati. Sampai di sana pengalaman untuk umroh karena saya sudah mendapatkan sudah mendapatkan bagaimana nikmatnya di sana dari YouTube dan sebagainya, dan saya mengejar pahala yang ratusan ribu, yang 1000, ya kan? Ketika kita ada di Nabawi dan juga di Masjidil Haram gitu. Dan itu saya nikmatin. Sehingga saya nggak ikut tour waktu 2018. Saya lebih baik memilih itikaf. Bahkan 2018 itu saya berangkat sama Edwin. Waktu saya berangkat sama Edwin, istri saya komennya cuma satu, Tom and Jerry berangkat umroh. Karena saya biasa sama Edwin berantem, beda pendapat. Itu yang membuat saya sampai sekarang alhamdulillah 30 tahun. Karena kita berbeda pandangan. Nah itu malah saya di sana saya bisa menikmati itu. Terus umroh ya 2018 itu awal saya mau hapus tato. Jadi waktu pertama saya naik eskalator turun ngeliat Ka'bah saya nangis. Saya mau tawa pertama pakai ihram seperti ini, tato saya kelihatannya udah kan segini ya kelihatan. Itu dipukul sama Syekh. Dipukul pakai sorban, dia ngomong segala macem pakai bahasa Arab. Saya cuma bahasa Indonesia ya, mudah-mudahan dia ngerti deh. Gimana udah kejadian Pak? Saya bilang gitu. Saya lafasin ya. Saya ngomong gimana Pak? Di situ habis tawaf saya berdoa, ya Allah saya pengen hapus tato. Saya pengen bersih ketika saya menghadapmu. Ketika saya dimandiin saya pengen bersih. Gitu loh. Pulang dari umroh 2018, Masya Allah diijabah doa saya. Saat itu saya ingat banget sepekan sedang menjalankan ibadah Ramadan. Nah di situ saya ditawarin untuk hapus tato pertama. Karena ada satu badan hapus tato gratis dengan setoran Ar-Rahman yang mau diliput oleh TV swasta. Dia butuh figur dan saya pernah mengajukan gitu memang ya ke teman saya. Kebetulan akhirnya saya dipanggil lagi. Ini tapi ya sebenarnya ini bukan karena dia yang manggil, ini Allah yang manggil, Allah yang mengijabah doa saya. Itu hapus tato saya pertama. Setahun kemudian saya ketemu dengan Berani Hijrah Baik Official dengan kondisi yang sama untuk persyaratannya yaitu setoran surah Ar-Rahman dan saya gratis hapus tato. Dan sekarang saya alhamdulillah masih jalan untuk hapus tato itu. Ini pengalaman yang pertama kali di 2018. 2019 saya umroh lagi. Saya juga bingung kenapa saya dipanggil lagi, sampai saya tanya sama Ustadz Umar Mita. Insyaallah Ustadz Umar Mita diberikan keberkahan dan juga kesejahteraan dan kesehatan dia dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya, Ustadz saya dipanggil lagi nih sama rumah Allah. Ustadz bilang, udah kita kerja sama Allah aja. Saya bingung kerja sama Allah itu apa gitu. Ternyata kerja sama Allah itu gampang. Kita taat aja. Tepat waktu 5 waktu berjamaah insyaallah. Itu kita kerja sama Allah. Gitu. Tandanya kita bersyukur karena sholat itu kan semuanya adalah dialog. Isinya itu kalau sholat di kita artiin semuanya ini kita dialog gitu loh sama Allah semuanya. Terutama di Al-Fatihah ya sebagai mother of Al-Quran. Ya ibunya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Nah ini jadi itu yang ke 2019 saya berangkat. Apa yang saya dapat di sana? Kadang orang kan umroh itu kan semuanya dibalas. Ya gitu. Semuanya sana. Alhamdulillah saya kemana-mana sendirian aja. Balik ke hotel balik aja gitu loh. Iya kan? Bukan saya mau lebay, saya yakin aja gitu sama Allah gitu. Saya yakin ya Allah saya ini ibadah. Jadi kembali lagi bagaimana ketika kita mendapatkan tawaran seperti itu untuk ibadah ke rumah Allah, saya hanya berpikir bahwa ini Allah yang minta.
bukan orang yang bayarin. Bahkan umroh yang kedua itu saya kena progresif, harus bayar 2.000 real. Saya nggak punya uang. Dan yang bayarin saya berangkat, udah gue bayarin. Bahkan berangkat itu saya punya uang berapa lah gitu loh. Saya berangkat juga, saat tetap kondisi saya nangis-nangis karena saya tidak bisa ninggalin uang di rumah. Istri saya menyuruh saya berangkat. Saya berangkat ke sana, pulang dari sana, saya di sana saya doa, ya Allah, saya sudah menjalankan. 2018 saya udah umroh kan. 2019 ya saya sudah menjalankan apa yang Kau suruh, tapi kok saya masih galau, masih gamang. Ternyata saya masih punya riba. Saya masih terlilit dengan utang, saya masih terlilit dengan angsuran dan sebagainya. That's why saya jual rumah saya. Saya bebasin, saya ngontrak, saya segala macam. Saya keluar dari zona kenyamanan. Saya di rumah kontrakan yang seadanya. Qadarullah semuanya dipermudah. Bahkan yang punya rumah itu saya ngontrak satu rumah besar, lumayan besar rumahnya, ya. Harganya masya Allah. Padahal di daerah yang cukup mahal, ya kan? Saya dikasih murah banget, semurah-murahnya itu sama yang punya rumah. Udah pakai aja rumah itu, gua nggak pakai, jual bayarnya segitu katanya. Nah, saya dapat di situ, terus saya tinggal di situ. Qadarullah dapat kado lagi. Belum sampai setahun rumah itu kebanjiran. Hampir 2 meter kebanjirannya, ya. Lumayan dikontrak itu. Lumayan dikontrak itu. Dan masya Allah ya, itu satu barang pun nggak ada yang bisa saya bawa. Baik sofa, spring bed, isi lemari dan sebagainya. Hanya surat-surat waktu itu qadarullah juga. Waktu itu ada surat-surat dari ijazah apa segala macam ada di kasur saya. Saya taruhlah di atas lemari. Nggak lama banjir. Dan pada saat banjir itu saya sedang ada di rumah yang saya beli, daerah Cikupa. Jadi kita cuma dengar rumah kerendam. Oh iya kerendam. Jadi kita cuma mantau aja. Oh rumahnya udah kerendam. Jadi ketika udah surut, kita survei nggak ada yang bisa dibawa. Jadi saya pindah ke rumah sana. Kondisinya, mohon maaf, saya beli daleman aja, nggak pakai cuci. Kan biasanya kalau beli daleman kita cuci dulu dong, baru kita pakai dah. Ini nggak apa, udah beli pakai. Karena nggak ada barang lagi, nggak ada barang yang bisa diiniin. Habis semuanya. Masya Allah nih ya, buat mungkin teman-teman mengatakan ini impossible. Saya sendiri mengatakan gitu, impossible. Masya Allah, dalam waktu nggak lama, kurang lebih dari sebulan, ya, saya coba open donasi lah, ya, ke teman-teman. Ini saya nggak bisa sebutin satu sekali lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdonasi waktu itu untuk saya, untuk ya saya bisa membeli barang-barang saya kembali. Jadi saya pindah rumah ini kan dipaksa kan, akhirnya terpaksa kita harus pindah kan, gitu kan. Saya hanya bawa mobil dan baju seadanya, dan masya Allah. Saya dapat lemari baru, saya dapat ranjang baru, spring bed baru, mesin cuci baru, kulkas baru, isi dapur baru, segala macam baru, sofa baru, semua baru. Dari mana? Dari Allah. Masya Allah. Ini saya kok bisa ya gitu lah. Nah inilah tadi kembali lagi ya. Tapi dari situ ketika saya dimudahkan untuk mendapatkan itu, saya berpikir lagi karena rezeki juga ujian. Saya ingat Ustadz bilang rezeki ujian ya, hati-hati ya. Saya bilang ya Allah jangan sampai setelah saya dapat ini ada something lagi yang membuat saya jadi futur lagi, yang membuat saya jadi down lagi gara-gara ada ujian yang lebih besar yang saya terima. Saya bilang saya minta sama Allah, tolong ini memang kalau kau inginkan ya sudah. Saya akan menerimanya dan ini memang bukan buat saya kok, ya kan, buat semua gitu loh. Wah, masya Allah lah. Bahkan sampai satu hari ada ke rumah saya tuh lagi suka aquascape, aquascape di akuarium yang dalamnya ada pohon hidup semuanya ya gitu. Datang ke rumah dia ngevlog, dia bangun, dia bikinin aquascape saya, kabinetnya, lampunya, semuanya free. Bayangin yang saya cuma berpikir, ya Allah ini kan sekunder. Bukan primer, kok diijabah juga gitu loh. Nah ini yang membuat saya makin sayang sama Allah, makin cinta saya sama Allah. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita pengen sesuai dengan keinginan, tapi kebutuhan. Nah kebutuhan ini, kalau keinginan kita banyak bener, kalau di list nggak, wah 3 buku nggak cukup. pengen ini gitu. Tapi kebutuhan. Sampai saya pernah juga waktu anak saya waktu itu mau masuk SMP Pak. Ini si Sevi butuh ini. Saya pikir aduh dari mana ini? Nggak lama. Besoknya tiba-tiba ada masuk. Celak. Mah ada yang masuk duit nih Mak. Gitu. Udah.
Nah dari situ jadi saya berpikir banyak sekali. 2020 saya berangkat lagi umroh. Jadi 2018, 2019, 2020 saya berangkat umroh lagi. Dan ini saya berangkat sampai ke Taif. Ya, saya berangkat sama Ustadz Salim Afila sama. Jadi ini yang saya dapatkan ketika saya sudah 3 kali. Tapi di sana saya selalu setiap saya berangkat umroh, ya Allah ya Rob, jangan buat hati saya seperti saya sudah pernah ke tanahmu. Kenapa saya berdoa seperti itu? Karena saya takut saya ujub. Gue udah pernah. Iya kan? Orang kita udah pernah umroh, ya kan? Pasti kan jalannya begini kan? Jangan. Jadi saya pengen giroh saya pengen seperti baru saya ke sana. Gitu. Ya kan? Saya tetap kan kalau di sana kan mau Jumatannya jam 9 itu di jalan. Kalau nggak dapat saf. Nah itu. Ini saya tetap seperti itu saya lakukan dan saya coba tetap itikaf ya. Saya pengen ngelihat Kubah Madinah terbuka dan sebagainya. Ya, saya tetap melakukan hal-hal seperti itu. Seperti yang saya alami sebelumnya. Masya Allah, qadarullah akhirnya saya berangkat lagi dan kan itu setelah saya kena kado tadi ya, kado banjir tadi. Jadi itu Januari 2020 tuh banjir besar. Terus saya berangkat Maret. Nah, Masya Allah itu saya pulang dari sana karena saya sudah tidak ada riba lagi dan segala macam. Saya makin yakin, saya makin teduh, saya makin nyaman dan saya makin mencoba untuk lebih taatnya saya itu saya gas lagi gitu loh ya. Supaya saya makin dapat keberkahannya karena poin dari yang saya lakukan adalah saya cuma mencari ridhonya Allah aja. Ketika Allah ridho semuanya, karena kalau kita lihat, ya maaf ya, banyak teman-teman saya sholatnya belentang-belentong gitu lah. Ya terus ya saya nggak ngomongin orang sih, tapi kita lihat gitu. Tapi kok rezekinya bagus ya gitu ya. Iya. Itu deh. Ternyata di sana juga kita harus hati-hati. Itu tadi yang saya khawatir adalah ketika saya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, saya takut tiba-tiba saya kena istidraj. Nah, karena istidraj ini memang kado terindah dari Allah, ya kan ya. Kita dikasih keenakan terus akhirnya disengkat, jatuh, nggak kuat. Nah, begitu jatuh baru teriak, "Ya Allah, kemarin kemana aja?" gitu. Ini yang coba saya minta sama Allah jangan sampai saya kembali lagi kena seperti itu. Karena kan semuanya ketetapan Allah. Nah, ini saya mencoba qanaah tadi. Nah, dari semua yang saya alamin itu pengalaman spiritual saya yang banyak yang saya dapat sampai tiba-tiba ada orang datang ke rumah bawa mobil. Dia WhatsApp saya, "Masih suka isi kajian nggak?" "Masih." "Pakai mobil?" "Ya kadang-kadang ya ada mobil sih ya, tapi kadang-kadang nge-Grab apa." Dia bawa mobil ke rumah, saya pikir saya dikasih pinjam. Ternyata dia ke rumah itu BPKB, faktur, surat-surat lengkap, bahkan dia ngasih uang. Ini platnya mau habis, ini buat perpanjang. Ujungnya apa? Kalau mau dijual juga boleh. Ya Allah. Ada lagi mau Lebaran kemarin. Ini saya cerita. Saya yang ceritakan adalah apa yang saya alami. Ada orang salah transfer. Iya kan? Di situ setelah saya mutasi, saya lihat bacaannya infak dan sodako. Saya pikir ada tulisan BP. Saya pikir teman saya nih yang punya BP nih. Teman saya ada punya perusahaan BP. Saya WhatsApp dia. "Oh bukan saya." "Duh siapa nih?" Iya kan? Saya nggak sebut angkanya lah. Ya, kan jutaan lah gitu ya. Buat saya sekarang besar sekali itu. Gitu ya. Ya Allah, mau Lebaran gini lagi, saya pakailah. Sehari setelah itu tiba-tiba ada WhatsApp masuk ke saya. "Mas Jody, maaf kemarin saya salah transfer." Ya Allah ya Rob, gimana saya balikin ya nih, saya bilang nih. Gini deh, udah antum nomor rekeningnya berapa dan ntar begitu itu saya ini deh, saya balikin. Ya kan gitu ya, saya balikin lah. Gitu loh. Dah. Saya ingat malamnya takbiran. Sorenya saya diundang ustadz saya disuruh ke Istana Al-Quran. Ada ustadz saya, dia buka Istana Al-Quran. Gitu lah. Saya diundang. Ya udah saya datang. Malamnya nih takbiran nih. Di tengah perjalanan, Masya Allah, tiba-tiba ada teman saya ketemu cuma sekali kok, dokter. Barakallahu fik, dokter.
dokter di Indramayu. Ya, gitu. Nomor rekening antum berapa? Buat apaan, Dok? Saya lagi bawa mobil. Buat apaan, Dok? Enggak, saya mau infak. Nggak tahu, saya pikirannya kok kepikirannya ke kamu. Saya kasih dong nomor rekening saya dong. Mau tahu gak apa yang terjadi? Dia transfer ke saya dengan angka yang sama dengan orang salah transfer. Saya nangis gegerungan di mobil. Ya Allah, gitu loh. Dibalikin sama Allah gitu loh, ya kan ya. Nih udah pulangin gitu kan ya. Iya. Ya udah dari situ terus akhirnya saya bilang sama istri saya, hari kedua Lebaran saya WhatsApp lah teman saya itu ya. Nih saya mau pulangin uang, tapi maaf setengah dulu, saya bilang gitu karena saya ada keperluan, saya bilang gitu kan ya. Setengah saya pulangin. Mau tahu gak jawabannya apa? Kami sudah ikhlaskan. Jadi saya dapat double. Orang salah transfer, ada yang infak ke saya, ya kan, saya mau pulangin nggak boleh. Fabi ayi ala irobika tukajiban, nikmat mana lagi yang mesti saya dustain. Nah ini pengalaman spiritual yang saya, kalau mau ngomong ini impossible lah pokoknya, nggak mungkin lah gitu loh saya dapat ini. Nah ini yang saya alamin semuanya gitu. Belum yang lainnya ya. Contoh, ketika maaf, mungkin kalau ngelihat saya, bukan saya seger-segerin loh. Ini memang saya kan kayak begini dari tadi. Mungkin nggak ada yang percaya kalau saya sudah pasang ring 3, balon 2, karena saya tidak pernah mau memikirkan hal itu. Saya coba, kalau yang penting kita ingat Allah, yang penting kita ingat meninggal, ingat kapan kita mau dipanggil, sehingga kita harus berbuat baik terus. Jadi pengalaman spiritualnya itu banyak sekali. Sampai pernah waktu 2019 ya, saya ingat 2019 ketika saya tawaf sunnah, ada setelah saya sholat asar dekat Ka'bah, saya ketemu ada orang tinggi, maaf ya, mukanya saya nggak tahu loh, kan kita nggak pernah tahu tuh waktu tahu itu antara orang dan malaikat, kita nggak pernah tahu tuh ya. Samar sekali. Dia datang ke saya, menyamperi saya kan nggak kenal dia. Dia cuma datang mengelus saya, pundak saya dilus. Dia cuma bilang jazakallahu khair. Saya cuma bengong, wa iyyakum. Saya sama teman saya yang baru kenal, karena saya selalu sendirian. Saya tawaf sunnah saya sendirian, saya itikaf saya sendirian. Saya bilang, karena saya merasa nanti juga gue sendirian di sana gitu loh. Dan kalau misalnya ada teman ya udah pasti kita kenalan lah di situ. Teman saya itu melihat saya seolah-olah saya akrab sama orang ini. Ini wallah, jadi saya juga bingung gitu loh. Ini dari dia ini Allah lah. Jadi pengalaman yang saya dapatin ini, yang saya ceritakan adalah pengalaman spiritual saya dalam tanda kutip plus yang enak-enak. Kalau ngomong yang pedes-pedes banyak banget. Ntar malah jadi nggak jadi giroh lagi. Jadi orang kalau saya ceritain yang pedes-pedes, hijrah mesti lewatin itu ya gitu deh. Jangan. Ujian yang paling berat yang dirasakan setelah hijrah ya. Ujian yang terasa, ini berat banget nih ujian nih. Ujian yang paling berat adalah satu aja sih sebenarnya, yaitu ketika kita tidak berdaya lagi dan kita, alhamdulillah sih istri saya memang tidak pernah banyak menuntut, tapi ketika dia diam, ujian seberat saya adalah keluarga saya. Saya karena saya berangkat dari dulu, yang saya ceritakan tadi adalah saya sering jolim sama mereka, dan mereka tiba-tiba mengintimidasi saya. Mereka membuat saya tidak mau depresi, saya tidak mau merasa tertekan ya dengan sikap-sikap istri dan anak-anak saya gitu ya, karena saya tidak berdaya ya. Ujian terberat saya adalah itu. Dan saya bukan merasa berhasil melewatinya, tapi alhamdulillah saya menjalaninya dengan yang saya katakan tadi, qanaah. Dan saya yakin ini Allah yang mau. Anak-anak saya melakukan hal seperti itu, istri saya melakukan itu, ini karena Allah. Allah yang buat kayak gitu supaya saya kuat. Berat sekali. Ingin rasanya saya tuh kembali lagi. Ini yang bisa. Sebenarnya ini loh, kecil ya. Sebenarnya ini bukannya karena kita ada teman yang ngajak, itu bisa kita tepis lah. Tapi ini yang bisa membuat kita jadi balik lagi seperti yang dulu. Nah, ini yang saya takutkan.
Dan saya tetap saya on the track lah. Jangan sampai saya cuma berpikir sayang gitu sama sholat saya sayang sama ini saya gitu. Saya sayang sama saum yang udah saya jalanin. Cuman karena gini saya harus balik lagi. Dan ini yang paling terberat. Jadi ujian yang terberat adalah bukan saya nggak punya uang, tapi adalah intimidasi, tapi adalah sebuah ujian yang diberi oleh orang yang saya sayangin, orang yang saya lingkungan terdekat gitu lah. Kalau tetangga, teman, bodo amat lah. Saya udah nggak mau baper sama orang. Saya bapernya sama Allah aja udah. Ya saya udah nggak mau berharap sama orang. Saya berharapnya sama Allah aja. Saya ngeliat Om Jody dulu ya ketika eksis banget gitu lah. Itu bahagia nggak? Semu ya. Bahagianya semu. Bahagianya itu kalau dibilang suasana batinnya seperti apa sih? Kita ngeliat tuh kayaknya ini orang nggak ada susahnya. Iya ada susahnya, iya. Semua orang bilang pasti saya seperti itu. Tapi saya bilang itu sebenarnya semu ya. Semuanya kenapa? Karena ketika kita ketawa, begitu saya balik di mobil, saya bawa, aduh, tanggal 6 nih, besok mesti bayar angsuran. Angsuran mobil, angsuran rumah, angsuran ini, kredit card, bla bla bla. Ini yang saya bilang semua. Jadi ketika saya ketawa-tawa di depan teman-teman semua segala macam, bohong banget lah itu. Hilang saat itu, hilang benar. Gitu. Kayaknya jadi ya yang dulu saya nyawa. Kalau sekarang saya ambil kesimpulan gitu, gila ya gue. Dulu gue ke neraka bayar gitu. Ke neraka bayar. Gara-gara dipanggil bos, bayar. Masuk room, bayar. Slip. Ini itu bayar, mesti bayar. Kadang-kadang saya diajak ke neraka gratis. Saya suruh ngeliat ini itu segala macam. Nah, itu deh. Padahal ke surga gratis semuanya. Air banyak di masjid mana sih yang airnya dikit? Masjid semua rata-rata. Alhamdulillah insyaallah banyak semua. Karpetnya bagus, sebelum sekarang karpet digulung karena pandemi. Masjid rata-rata ber-AC. Masjid rata-rata enak-enak lah gitu. Nah itu, kenapa saya nggak kesana? Kenapa saya nggak melakukan hal itu? Nah itu, jadi yang ini yang saya sangat sayangi gitu. Nah, saya nggak saya sesali gitu ya. Kenapa? Seperti itulah. Nah setelah hijrah ya, pernah nggak tertawa seperti zaman dulu? Itu teman-teman saya tanda kutip semua rata-rata bilang bahwa saya tidak selucu dulu lagi, bahwa saya tidak se-fun dulu lagi, bahwa saya tidak seasik dulu lagi. Sehingga ketika saya pertama kali hijrah, memang pasti siapapun yang hijrah dijauhi teman-teman. Teman-teman asik ya, pasti akan ada pelecehan. Pasti akan ada intimidasi, pasti akan ada yang begini begitu yang sehingga membuat batin kita goyah gitu. Nah ini kalau dibilang seperti itu ya saya akui memang. Nah ini kembali lagi pada seberapa kuat kita melewati hal itu gitu. Alhamdulillah bukan saya mau menyombongkan diri, karena sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi saya menikmati saja apa yang saya alami sekarang. Kalau di mobil dulu saya suka dengar musik lah apalah segala macam. Sekarang saya lebih banyak dengar murotal, atau saya lebih banyak saya sering berzikir sih. Saya di mobil zikir saya yang paling saya yang saya sering ucapkan lah ya di mobil itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kepingin ketika saya dipanggil di dalam mobil saya sudah menyebutkan itu. La ilaha illallah tadi. Saya kepingin ketika karena saya ini kalau motor karburatornya udah mampet. Jantung saya udah nggak benar gitu loh. Dan saya harus punya pikiran ke sana terus bahwa ini jantung lu udah nggak benar loh, jantung lu udah nggak benar loh. Itu dia. Jadi ya itu yang saya picu. Ini saya bukan bermaksud mengunggulkan leluhur ya. Kan kata orang bahwa anak cucu kita dia menjadi baik tidak lepas dari doa dari leluhur kita. Tuh. Kira-kira dari Jody di atas itu mau ada leluhur yang mungkin kiai atau engkong saya meninggal di Madinah ketika dia haji.
Bahkan kalau haji dulu kan berangkatnya aja 40 hari, berangkatnya doang tuh. Berangkat 40 hari, sampai sana 40 hari, pulang 40 hari lagi ya kan ya. 120 Berarti hari. 120 hari totally. Ya kan? Nah, ini mungkin ya wallahu alam bisawab di sana dia mendoakan saya. Salah satunya gitu lah ya kan. Atau saat masih hidup di sholat-sholatnya mendoakan anak cucunya atau apa? Kita nggak pernah tahu dah. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau saya merasa seperti ini, yang saya khawatirkan adalah saya merasa lebih baik dari orang lain. Itu saya khawatir. Saya nggak mau, itu yang saya jaga-jaga. Saya jangan sampai ada hal seperti itu. Gitu. Bahkan saya selalu makanya postingan-postingan saya di Instagram saya dan sebagainya, saya bilang saya hanya pendosa, bertato, ya kan ya, yang mencoba untuk bisa baca Al-Quran, yang mencoba untuk bisa sholat ini. Saya cari habit-habit kebaikan, tapi saya tetap pendosa. Saya tidak pernah merasa bahwa saya tidak. Apakah saya tidak maksiat? Masih maksiat kecil, maksiat saya ada. Saya tidak pernah merasa saya lebih suci segala macam. Poinnya, samping saya mencari ridhonya Allah, saya cuma minta, ya Allah, saya tidak pernah tahu amalan mana yang diterima, amalan mana yang malah justru sebenarnya menurut kita baik tapi malah ditolak. Saya juga tidak pernah tahu. Tapi tolong, apa yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan diri saya pribadi dan juga untuk kebaikan lingkungan saya. Udah, saya coba itu doang. Gitu. Pertanyaan terakhir, mungkin tips ya buat teman-teman yang ini, ya ala Jody tentunya ya, supaya hijrah terus tetap istiqomah lah kira-kira. Walaupun ini juga masih berjuang ya. Masih berjuang, tetap nggak boleh kita merasa, wah gue udah istiqomah nih, wah nggak boleh ya. Sharing ininya, sharing. Buat teman-teman semuanya dimanapun yang melihat tayangan ini, saya pribadi ada satu, mungkin kalau dibilang tips nggak juga sih, mungkin kalau dibilang trik ya bukan, kita bukan main sulap-sulapan di sini. Jadi ini adalah apa yang saya alami. Bagaimana kita untuk tetap punya habit perubahan yang jelas lebih baik tentunya. Saran saya, ini saya terapkan kepada ketika anak saya dilamar. Anak saya yang besar pramugari Garuda, terus dia dilamar. Waktu di calonnya itu ngobrol sama saya, dia cerita tentang background dia, gini segala macam. Saya bilang, saya sudah capek ketemu dengan orang kaya lah. Saya ini MC-nya presiden, saya bilang gitu. Jadi saya udah capek ketemu dengan orang-orang yang punya perusahaan dan sebagainya. Saya cuma minta nomor teleponnya. Ini bisa WhatsApp? Bisa. Kenapa Om minta itu? Saya cuma minta kamu tepat waktu, 5 waktu, berjamaah, selfie selama 40 hari. Mulai kapan? Mulai asar, saya bilang. Waktu itu saya ingat dia hari Jumat. Di hari Jumat mulai asar. Jadi itu asar dia, Om saya asar di sini Om, gitu loh. Om saya maghrib di sini Om. Om saya isya di sini. Om saya subuh di sini. Dia selfie terus. Setelah 3 pekan, saya bilang akhirnya saya diskon waktu itu. Saya nggak minta 40 hari deh. Saya minta 30 hari aja. 1 month, ya kan? Ya. Tapi di pekan ketiga saya lepas. Alhamdulillah, karena apa? Karena dia menjadi imam anak saya. Iya. Kok bisa sih saya melakukan hal itu? Ini saya dengar salah satu cerita dari seorang syekh di Madinah. Jadi syekh itu minta kepada calon, kalau kamu memang mau menikahi anak saya, kamu harus 40 hari di belakang saya. Karena dia imam terus. Iya, kamu harus 40 hari, kamu harus ada di belakang saya. Barisan depan ya. Iya. Kenapa harus 40 hari? Saya sempat bertanya juga, saya sempat diskusi juga dengan teman-teman, saya tanya juga dengan Ustadz. Karena angka 40 ini sangat luar biasa sekali. Rasul kan diangkatnya menjadi Rasul juga pada saat umur 40. Dan umur 40 itu memang ada puber kedua. Ternyata puber kedua saya dulu salah nangkep. Pikir puber kedua, wah gue bisa kawin lagi nih. Ternyata puber keduanya itu adalah kita harus hijrah. Kalau umur 40 tidak mau berubah, masih seperti habit seperti yang dulu, selesai. Ada teman saya yang sudah kepala 5 sekian, dia minta, jangan gitu dong, jangan kasar-kasar dong kalau minta gua hijrah. Nggak bisa, umur lu udah maghrib. Iya kan? Kalau lu misalnya, yaudah pelan-pelan deh, ini dulu, bisa. Harus segera. Yes or no? Poinnya saya minta buat semuanya yang mendengarkan ini, coba antum kerjakan 40 hari, tepat waktu, 5 waktu, berjamaah. Biasakan subuh.
Satu tips lagi dari saya, bagaimana susahnya, paling susah ini subuh memang. Jadi usahakan pakai alarm, sampai akhirnya bukan alarm lagi yang membangunkan kita subuh, tapi iman yang membangunkan kita subuh. Blok sendiri gitu loh, dengan sendirinya kita akan bangun gitu, entah jam 4 gitu. Sholat, syaratnya ke kamar mandi, mungkin buang air kecil. Kalau saran saya langsung sikat gigi. Kenapa? Karena kita sudah berkegiatan dengan sikat gigi, otomatis ngantuk hilang. Itu satu. Yang kedua, memang sunnah. Kita mau sholat bau hawar-hawar sih gitu ya. Jadi ya itu salah satu sunnah juga. Nah, jadi tips saya adalah yang tadi 40 hari tepat waktu 5 waktu berjamaah subuhnya, walaupun pakai alarm tapi usahakan untuk sikat gigi sebelum berangkat ke masjid ya, itu ya. Dan usahakan berjamaah ya. Nah, itu. Jadi tipsnya seperti itu buat yang mau hijrah. Dan kalau sananya aduh nanti gue dicuci dulu nih, acak-acak nih masalah rezeki, itu biasa. Satu lagi, kalau mau hijrah habiskan angsuran. Ayo keluarin, selesaikan angsuran. Insya Allah kalau kita nggak ada angsuran, jam berapapun kita mau tidur aman gitu. Nggak akan ada lagi tuh, aduh gue nih insomnia nih nggak bisa tidur. Lu banyak angsuran pasti. Kalau nggak ada angsuran, lu pasti aman deh tidurnya gitu. Insya Allah yang bisa saya ceritain ini bisa menular buat teman-teman yang melihat ini, dan juga insya Allah giroh yang saya jalankan selama ini juga menular buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting lagi adalah jangan pernah berharap sama tepukan manusia, jangan pernah berharap untuk apresiasi dari manusia, berharap aja sama Allah, mencari ridhonya Allah. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan insya Allah derajat kita akan dinaikkan, di dunia aja dinaikkan.